Hai, kembali lagi di MBV Channel, tentunya di acara Horror Story. Tapi sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian. Pokoknya kemanapun yang kalian punya, itu harus kalian share. Jangan lupa juga di like dan di komen. Thank you. Nah, di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku atau horror story yang aku punya, yaitu aku dihadang makhluk gaib pada saat aku mau ke Curug Cigamea yang berada di kawasan Bogor. Jadi ceritanya itu pada saat aku hari libur kerja. Jadi aku itu orangnya kalau udah, kan namanya kita di Jakarta kan, kalau udah libur kita udah capek itu carinya atau healingnya itu ke wisata alam seperti Curug. Kalau yang di Jakarta itu banyak kan Curug sama pantai ya. Kalau nggak di Ancol ya di daerah Banten sana kita banyak pantai di sana. Terus ada juga di Bogor itu curug-curug. Tapi paling sering aku ke Curug karena healing yang paling gampang itu kalau kita dari Jakarta itu ke Bogor itu deket ya. Jadi singkat cerita, kita itu berangkat dari Jakarta menuju ke Bogor itu sekitar pukul 12 malam lebih ya. Jadi pulang kerja, besok kita libur, kita manfaatin untuk healing atau untuk refreshing dengan wisata alam yang ada di daerah Bogor. Nah, kita berangkat dari Jakarta menuju Bogor itu sekitar 2,5 jam karena itu malam, jadi nggak terlalu macet juga. Kita menggunakan motor. Nah, setelah sampai di sana itu sekitar jam 3 lewat, jam 3 lebih gitu, kita sampai masih di bawah kaki gunung di kawasan Bogor itu, yaitu di Cigamea. Nah, pada saat sampai di kaki gunung itu, kita baru merasakan ada kejadian aneh. Bukan kejadian sih, ada firasat yang aneh gitu, atau perasaan yang nggak enak pada saat kita sampai situ. Kenapa? Pertama, pada saat kita naik itu, kita lihat di samping itu sebelah kiri ya, tepatnya itu ada kayak perkebunan pohon pisang. Itu banyak banget perkebunan pohon pisang. Terus ada rumah satu, terlihat itu kayak rumah biasa, rumah besar, terus ada lampunya segala macam, kayak ada kehidupan. Terus di sebelah kanan ini, jadi dia kayak dinding gunung gitu, tapi dia ada ilalang-ilalangnya. Itu kejadian sekitar jam 3 malam lebih pada saat kita baru sampai. Nah, yang paling aneh lagi, pada saat kita sampai itu nggak jauh, itu kita pelan-pelan ya, mau naik itu kita pelan-pelan. Nah, karena itu perasaan udah mulai nggak enak. Terus di saat kita berhenti nggak jauh, di depan kita itu kayak ada kali gitu, ada suara kemericik air. Biasa kan kalau di Bogor itu ada kayak curug-curug kecil atau aliran-aliran air kecil gitu kan. Jadi itu denger banget karena itu malam, jadi hening, kita denger banget gitu. Dan nggak jauh itu kayak ada ibu-ibu nyuci, di situ, ada jongkok, tapi dia membelakangin kita, nggak melihat kita gitu, nggak ngadep ke kita, dia membelakangin kita. Nah, pada saat itu udah mulai aneh, pikiran udah mulai macam-macam. Kita juga nggak menyapa ibu itu ya. Terus karena jaraknya juga sekitar 50 meter lah, nggak jauh, tapi ibu itu juga tidak melihat kita. Yang jadi keanehan, kenapa tengah malam ada ibu-ibu nyuci, apalagi kawasan itu benar-benar gelap, nggak jauh juga dari perkampungan, tapi pas menuju naik itu udah agak jauh dari perkampungan. Nah, seperti itu. Jadi kita di situ oke lah, kita lanjut naik ke atas gitu, karena sudah beberapa menit lagi udah sampai ke curugnya. Nanti kita bisa istirahat langsung di atas untuk menunggu besok pagi. Nah kan, udah memutuskan itu, kita naiklah ke atas. Itu agak terjal ya, untuk naik ke atasnya itu agak terjal, tanjakan. Jadi kita ngegas naik itu, kita ngegas terus ke atas sekitar berjalan 5 menit. Nah, disitulah dimulai. Jadi itu wow, sudah mulai merinding saya. Jadi di situ kita udah mulai merasa ada yang kayak orang berkuda gitu kan, kayak orang berkuda itu turun dari atas itu kan. Di samping sebelah kanan itu kayak lereng gitu, kayak ada ilalang-ilalang. Nah, ilalang itu kayak gerak gitu, kayak ada bambu-bambu, kerusak.
Pokoknya itu berisik banget, dan kita di situ udah mulai mau ngegas. Motor itu kita gas tapi kayak nggak jalan gitu loh, kayak nggak ada tenaganya untuk naik. Wah, memang itu terjal, tapi seharusnya kita jalan dong. Nah ini kayak nggak bisa jalan tuh motor. Nah langsung kita rem, kita putusin untuk balik lagi turun ke bawah. Nah sampai di bawah, wow, sampai di bawah itu yang paling mengejutkan lagi, itu ibu-ibu yang tadi nyuci itu nggak ada. Padahal itu baru sekitar 2 menitan ya. Baru sekitar 2 menitan, ibu-ibu yang nyuci tadi itu di kali yang saya bilang tadi itu tidak ada di situ. Dan satu lagi, kita tidak menemukan itu kali tadi itu berair. Ternyata itu kali kering ya. Teruslah kita udah, wah, merinding. Teruslah kita turun ke bawah, nggak jauh, sekitar 200 meter itu ada, ya mungkin kita turun balik lagi ke Jakarta kan. Kita harus tetap naik, tapi kita pending sampai besok paginya. Nah kita udah jalan 200 meter, ada sebuah warung gitu ya. Warung dia kayak ada anyaman bambu di pinggir jalan, warung kecil, tapi dia ada bangku, ada kursi-kursi gitu. Nah kita numpang lah di situ untuk sampai besok paginya, supaya kita bisa istirahat di situ dan besok paginya kita bisa naik. Nah setelah beberapa jam, kita kan jam 3 kan, mungkin sekitar jam setengah 4 pagi itu kita di situ di warung tersebut, di warung yang biasa kayaknya dia jual makanan-makanan sarapan pagi atau cemilan gitu, ciki-ciki anak-anak. Nah pokoknya yang pedagang di situlah ya. Nah kita berhenti di situ untuk numpang sampai besok pagi. Nah pada saat mau azan subuh, kurang lebih itu setengah 5 atau jam 5 subuh, dan ibu itu pun bangun karena kita mendengar kita itu berisik cerita-cerita tentang kejadian yang kita alamin tadi ya. Nah ibu itu pun bangun, terus tiba-tiba buka pintu, langsung bilang, ngapain di sini gitu. Namanya orang Bogor, manggil kita itu gitu. Terus ibu itu bilang, kok malam-malam subuh-subuh udah sampai sini aja, kalau mau naik itu habis subuh jam 6 atau jam 7 pagi aja gitu. Oh iya bu, iya tadi kita udah mau naik tapi kita turun lagi. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, di sini dulu, nanti sampai subuh baru naik ke atas gitu, jangan sekarang. Pamali, ke atas ibu itu loh. Pamali berarti ada sesuatu dong yang terjadi, yang pernah terjadi di daerah sini. Nah udah itu kita diem, belum menceritakan hal yang terjadi pada saat kita mau naik tadi. Nah terus itu ada, setelah azan subuh ada kayak pemuka agama di daerah situ ya. Jadi dia itu sholat subuh di masjid terdekat situ. Nah setelah sholat subuh, bapak itu atau kiai itu, pemuka agama itu jalan melewatin kita itu. Terus dia salam ke kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana gitu? Mau ke atas pak, tapi nanti habis subuh. Oh iya jangan sekarang ya, kata dia. Bertanya lagi dong, wah ada apa ini kok jangan sekarang gitu. Terus bapak itu udah jalan, terus ibu itu baru cerita, iya di sini kalau orang luar atau pendatang kalau bisa naik ke gunung itu jangan sebelum subuh gitu, kalau bisa habis subuh ataupun jangan tengah malam, itu takutnya bahaya gitu. Emang kenapa bu? Iya karena pernah ada kejadian yang aneh yang pernah dialami pendatang pada saat mereka itu menuju ke Curug. Wah, di situ mulai merinding semua. Teruslah kita cerita kejadian yang kita alamin tadi kepada ibu itu. Terus ibu itu pun cerita, ya ini di sini pernah terjadi ini salah satunya itu pernah bus pariwisata itu jatuh ke sebelah kiri tadi yang saya bilang ada perkebunan pohon pisang. Nah dia tuh jatuh di situ dan semua orang yang di dalam bus meninggal ya. Semua orang dalam bus meninggal itu kalau nggak salah bus pariwisata anak TK. Nah terus saya cerita dong tentang kejadian kayak kita diserbu gitu tadi. Oh kata ibunya, emang benar itu katanya sih itu adalah anak-anak kecil yang
dari bus itu sering main mereka dari atas turun ke bawah. Wow, ini tangan sudah mulai merinding ya. Katanya itu anak-anak kecil itu sering main dari atas ke bawah kalau tengah malam ya. Oh begitu. Terus tadi kita lihat ada orang nyuci, dan ibu itu bilang bener kalau orang nyuci itu emang sering orang diliatin, sering ada nyuci di situ, tapi itu sebenarnya nggak ada gitu, karena itu pernah orang hamil atau habis melahirkan gitu ya, nyuci di situ, tapi dia udah meninggal pada saat melahirkan itu karena dia hari-harinya sering nyuci di situ dulunya, jadi dia udah meninggalnya kayak mau nyuci terus di situ. Wow, itu sih benar-benar takut banget ya. Terus kita pun kalau bisa ibu itu jangan tutup pintu lagi. Terus kita bilang, Bu, dengan alasan kita itu pesan kopi ya. Kita tanya, Bu, ada kopi nggak, supaya dia itu nemenin kita sampai nanti subuh gitu, sampai selesai subuh, sampai terbit matahari gitulah ya. Jadi kita pesan kopi ke ibu itu karena saking takutnya kita terjadi sesuatu sama kita. Nah, singkat cerita udah ngobrol-ngobrol, matahari udah mulai timbul situ, ibu itu pun ngomong, ya udah kalau mau naik aja, sekarang udah bisa, nanti bisa istirahat juga di sana. Nah, udah selesai itu kita bayarlah semua yang kita jajan tadi sama ibu itu, bilang makasih juga karena udah nemenin kita dari tadi sampai kita bisa naik ke atas. Nah, kita pun naik tuh nggak lama, kita naik ke atas. Kita sengaja tidak cepat-cepat untuk naik ataupun ini karena kita udah siang juga ya. Jadi kita benar-benar telitiin jalan yang kita kejadian tadi malam. Benar aja itu kali itu benar-benar kering, cuman ada bebatuan, cuman ada aliran air itu paling kecil banget ya. Terus kita naik lagi, itu sebelah kiri yang tadinya kita lihat itu perkebunan pohon pisang, ternyata cuman ada beberapa pohon pisang, itu pun kering, asal kalian tahu. Nah, nggak sampai situ saja, rumah yang tadi kayak rumah biasa itu ternyata itu rumah juga udah tidak berpenghuni. Kata ibu yang informasi yang didapat, ibu di bawah itu ada pernah kejadian meninggal juga, jadi rumah itu sengaja dikosongin. Jadi itu rumah benar-benar di bawah lereng gitu, tapi dia rumahnya bagus, ada pintu pagarnya, tapi orang nggak pernah berani masuk ke situ. Itu rumah tidak berpenghuni. Wow, semakinlah menakutkannya kita itu untuk naik pada saat ibu itu cerita. Dan pada saat naik ke atas itu kalian kalau ke Cigamea itu diharapin hati-hati ya, soalnya udah menanjak itu tikungannya juga sangat tajam, jadi kita harus benar-benar perhatikan keamanan. Kalau nggak kuat ya lebih baik didorong aja gitu. Nah, sampai di dalam di gerbang kita itu bayar tiket sekitar 5.000 kalau nggak salah. Nah, kita masuk ke atas. Nah, di atas itu ada kayak pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang yang biasa jualan di situ lah. Nah, kita istirahat dulu tuh karena masih pagi juga, jadi belum ada orang yang ke Curug ya. Kita jadi bisa istirahat dulu, makan dan minum dulu di situ sampai menunggu rame orang, karena diinfoin ke yang pedagang itu juga jangan pagi-pagi ke Curugnya gitu, nggak bagus, nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, tapi lebih nggak bagus aja, karena orang di sana juga aktivitas sekitar jam 8 jam 9. Kita sampai sana itu sekitar jam 7 setengah 7 pagi. Jadi kita ada waktu 1,5 jam untuk istirahat. Tapi kita turunnya itu baru jam 9 pagi setelah benar-benar ramai orang, karena udah tahu cerita-cerita itu. Jadi kita takut gitu untuk ke Curugnya. Nah, udah jam 9 pagi kita itu untuk ke bawah lah ya, untuk menikmatin derasnya Curug Cigamea. Nah, Curug Cigamea ini uniknya dia ada 2 curug, ada di sebelah, ada gini dia. Jadi ini curug, sebelah sini juga curug. Jadi kalau kalian ke sana itu bagus banget sih, tapi airnya itu dingin banget. Kalau kalian kuat, luar biasa banget. Dan itu juga cukup deras ya airnya. Jadi harap hati-hati, apalagi buat kalian yang bawa anak kecil. Jadi harus dalam pengawasan orang tua. So,
Jadi pada saat kita sebelum turun, kita bayar ibu itu ke pedagang tadi yang kita sampai, dia juga berpesan ke kita kalau turun kalau bisa sebelum asar gitu. Kalau bisa turun dari atas ini jangan sampai lewat asar. Loh kenapa Bu? Iya nggak apa-apa, pokoknya kalau bisa sebelum asar ya gitu. Oke, kita jam 9 turun, jam 1 kita makan siang, terus turun lagi sebentar. Habis itu kita pun cepat-cepat bergegas ke turun untuk balik lagi ke Jakarta, karena kita nggak mau terjadi sesuatu ya. Karena udah ada tadi kejadian sebelumnya, kita udah ada lihat ibu-ibu nyuci kali yang tadinya kita kira itu pengairan yang bagus, ternyata kali kering. Perkebunan yang tadinya kita lihat itu benar-benar perkebunan pisang, ternyata cuman ladang yang kering juga. Rumah yang tadinya kita gemerlap nggak kayak rumah biasa, ternyata rumah tanpa penghuni. Wah, itu udah untungnya tidak terjadi sesuatu sama kita. Dan pada saat yang tadi itu menghadang kita, tiba-tiba kayak anak kecil rame tadi datang, itu untungnya kita itu, kata ibu itu, cepet-cepet untuk balik. Kalau kita tetap lawan dia, wow, kalau kita tetap lawan dia, ibu tadi bilang itu kita bisa terbawa dia ke alam mereka gitu. Jadi kayak kita nantinya jadi bisa hilang gitu. Jadi pernah terjadi beberapa kali orang hilang menuju ke sana karena mereka tengah malam sebelum subuh udah untuk naik ke atas. So setelah kita mandi-mandi, setelah kita selesai di Curug Cigamia tadi, kita pun putusin untuk balik itu sekitar pokoknya sebelum azan asar, jam 3 lebih gitu kita udah turun. Bener saja apa kata ibu itu, setelah kita turun dan di atas pun hujan. Kenapa kita bisa tahu hujan? Karena kita simpen nomor ibu yang tadi kasih info. Kita minta info kalau misalnya ada apa-apa, kita juga bisa minta tolong ke orang setempat gitu. Jadi kita sengaja minta nomornya untuk kita kasih kabar. Nah, bener saja kita udah sampai ke tempat yang tadi pertama kita warung tadi. Di atas itu hujan segede-gedenya, dan kondisi di tempat yang saya sampai itu sudah mendung. Jadi itu benar-benar kayak kegiatan rutin mereka. Mereka udah tahu, tapi kalau mereka ada yang tidak mengalami kejadian, mereka tidak akan pernah cerita. Tapi kalau yang mengalami kejadian kayak saya, kita akan kayak diwaspadain gitu, kayak akan dikasih tahu bahwa kalian nanti bisa bahaya gini. Tapi kalau yang tidak mengalami apapun, mereka tidak akan mau cerita. Jadi buat kalian yang mau kemanapun, apalagi tempat alam terbuka, kalian hati-hati ya, hati-hati dengan sekitar kalian, karena itu bisa saja membahayakan kalian. Nah, seperti itu. Ini pengalaman aku yang kesekian kalinya kayak dihadang ataupun diikutin makhluk-makhluk kayak gitu. Ya cukup mengerikan, tapi mau gimana lagi, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. So yaudah, easy going aja, tetap berjalan aja ya. Jadi buat kalian intinya hati-hati. Kalau kalian mau kemana-mana, tetap dekatkan diri kita dengan yang maha kuasa. So sampai sini aja cerita aku. Semoga ini jadi perhatian buat kita semua, agar dimanapun kita berada, kita nggak tahu di samping kanan kiri kita ada siapa, ada makhluk-makhluk apa. Nah kalau yang bisa tahu mungkin kalian bisa merasakan, tapi kalau yang awam seperti kita tidak akan pernah tahu ya. Jadi buat kalian hati-hati, dan kalian harus dekatkan diri kalian dengan yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share, di komen, serta di like. Pokoknya di MBV akan berbagi banyak cerita sekali tentang kejadian-kejadian mistik ataupun horror story, baik dari siapapun. Nanti kita akan cari. Thank you.